disebut Talhah bin Ubaidillah, sahabat Nabi Muhammad pemilik 3 gelar. Pada suatu malam yang tenang di kota Mekah, sekitar tahun 597 Masehi, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad. Bayi itu diberi nama Talhah bin Ubaidillah. Ia lahir dari keluarga terhormat Bani Taim, sebuah suku yang dikenal dengan keberanian dan kebijaksanaannya. Ayahnya, Ubaidillah bin Uthman, adalah seorang pedagang sukses yang dihormati di kalangan masyarakat Mekah. Ibunya, Syabah binti Hadrami, adalah seorang wanita yang dikenal dengan kelembutan dan kebaikan hatinya. Talhah tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai moral dan etika. Sejak kecil, ia diajarkan tentang pentingnya kejujuran, keberanian, dan kedermawanan. Keluarganya selalu menekankan pentingnya membantu sesama dan menjaga kehormatan keluarga. Talhah kecil seringkali terlihat bermain di sekitar Ka'bah, tempat suci yang menjadi pusat kehidupan masyarakat Mekah. Di sana, ia belajar tentang sejarah dan tradisi nenek moyangnya, serta mendengarkan kisah-kisah heroik dari para leluhur. Sebagai anak laki-laki dari keluarga pedagang, Talhah juga diajarkan tentang dunia perdagangan sejak usia dini. Ia seringkali ikut serta dalam perjalanan dagang ayahnya, mengarungi padang pasir yang luas dan berbahaya. Dalam perjalanan-perjalanan ini, Talhah belajar tentang ketekunan, kesabaran, dan strategi dalam berdagang. Ia juga belajar tentang berbagai budaya dan tradisi dari suku-suku yang ditemuinya di sepanjang perjalanan. Meskipun hidup dalam kemewahan, Talhah tidak pernah lupa akan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga Bani Taim. Ia selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi adik-adiknya dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Kebaikan hatinya membuatnya disayangi oleh banyak orang, baik dari kalangan keluarga maupun masyarakat luas. Kehidupan Talhah berubah drastis ketika ia mendengar tentang ajaran baru yang dibawa oleh seorang pria bernama Muhammad. Ajaran yang mengajarkan tentang keesaan Tuhan dan pentingnya berbuat baik kepada sesama. Talhah merasa tertarik dan ingin mengetahui lebih banyak tentang ajaran tersebut. Ia pun mulai mencari tahu dan mendengarkan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Muhammad. Pada usia 16 tahun, Talhah bin Ubaidillah mengalami peristiwa yang mengubah jalan hidupnya selamanya. Suatu hari, saat sedang berdagang di pasar Mekah, ia mendengar bisikan-bisikan tentang seorang pria yang mengajarkan ajaran baru. Pria itu adalah Muhammad bin Abdullah, yang dikenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Ajarannya mengajarkan tentang keesaan Tuhan dan pentingnya berbuat baik kepada sesama manusia. Talhah merasa penasaran dan tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang ajaran tersebut. Ia pun mencari tahu lebih lanjut dan mendengarkan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Muhammad. Dalam ceramah-ceramah itu, Talhah mendengar tentang keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan yang diajarkan oleh Islam. Hatinya tersentuh oleh ajaran-ajaran tersebut, dan ia merasa bahwa inilah kebenaran yang selama ini ia cari. Suatu malam, Talhah bertemu dengan saudaranya, Abu Bakar As-Siddiq, yang telah lebih dulu memeluk Islam. Abu Bakar menceritakan tentang keindahan ajaran Islam dan bagaimana ajaran tersebut telah mengubah hidupnya. Talhah merasa semakin yakin dan memutuskan untuk menemui Nabi Muhammad secara langsung. Dengan hati yang berdebar-debar, Talhah mendatangi rumah Nabi Muhammad. Di sana, ia disambut dengan hangat oleh Nabi dan para sahabat lainnya. Talhah merasa nyaman dan tenang berada di tengah-tengah mereka. Ia pun menyampaikan niatnya untuk memeluk Islam. Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang mengajarkan Talhah tentang rukun Islam dan rukun iman. Talhah mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan tulus. Sejak saat itu, Talhah resmi menjadi seorang Muslim dan termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Memeluk Islam bukanlah keputusan yang mudah bagi Talhah. Ia harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dari masyarakat Mekah yang masih memegang teguh ajaran nenek moyang mereka. Namun, Talhah tetap teguh pada keyakinannya dan tidak pernah goyah. Ia selalu berada di barisan terdepan dalam membela dan menyebarkan ajaran Islam. Talhah juga aktif dalam berbagai kegiatan dakwah bersama Nabi Muhammad dan para sahabat lainnya. Ia seringkali mengajak teman-teman dan kerabatnya untuk memeluk Islam. Keberanian dan keteguhan hatinya membuat banyak orang terinspirasi dan mengikuti jejaknya.
Sejak usia dini, Talhah bin Ubaidillah telah menunjukkan bakat luar biasa dalam dunia perdagangan. Ayahnya, Ubaidillah bin Uthman, adalah seorang pedagang sukses yang sering melakukan perjalanan jauh untuk berdagang. Talhah kecil seringkali ikut serta dalam perjalanan-perjalanan ini, mengarungi padang pasir yang luas dan berbahaya, serta mengunjungi berbagai kota dan pasar yang ramai. Dalam setiap perjalanan, Talhah belajar banyak hal. Ia belajar tentang berbagai jenis barang dagangan, cara bernegosiasi, dan strategi dalam berdagang. Ia juga belajar tentang berbagai budaya dan tradisi dari suku-suku yang ditemuinya di sepanjang perjalanan. Keberanian dan ketekunannya membuatnya cepat menguasai dunia perdagangan. Ketika Talhah beranjak dewasa, ia mulai menjalankan usaha dagangnya sendiri. Kehebatannya dalam berdagang membuatnya cepat meraih kesuksesan. Ia dikenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan adil, sehingga banyak orang yang mempercayakan barang dagangan mereka kepadanya. Talhah juga dikenal sebagai seorang yang dermawan. Ia selalu menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kekayaan yang dimiliki Talhah tidak membuatnya lupa diri. Sebaliknya, ia semakin giat dalam berdagang dan semakin banyak menyumbangkan hartanya untuk kepentingan Islam. Ketika Nabi Muhammad mulai menyebarkan ajaran Islam, Talhah adalah salah satu orang yang pertama kali memeluk Islam dan mendukung perjuangan Nabi. Ia menggunakan kekayaannya untuk membantu para sahabat yang membutuhkan dan untuk mendanai berbagai kegiatan dakwah. Talhah bin Ubaidillah adalah seorang sahabat yang sangat istimewa di mata Nabi Muhammad. Keberanian, kedermawanan, dan ketulusan hatinya membuatnya mendapatkan 3 gelar yang sangat mulia dari Rasulullah. Gelar-gelar ini tidak hanya mencerminkan sifat-sifat baik Talhah, tetapi juga menjadi bukti penghargaan dan cinta Nabi Muhammad terhadapnya. Gelar pertama yang diberikan oleh Rasulullah kepada Talhah adalah Talhah al-Khair, yang berarti Talhah yang baik. Gelar ini diberikan karena Talhah selalu menunjukkan kebaikan hati dan kejujuran dalam setiap tindakannya. Ia selalu berusaha untuk membantu orang-orang di sekitarnya, baik dalam hal materi maupun moral. Kebaikan hatinya membuatnya sangat dihormati dan dicintai oleh para sahabat dan masyarakat Mekah. Gelar kedua yang diberikan oleh Rasulullah kepada Talhah adalah Talhah al-Jud, yang berarti Talhah yang dermawan. Talhah dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Ia selalu menyisihkan sebagian dari kekayaannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Tidak hanya itu, Talhah juga seringkali memberikan bantuan kepada para sahabat yang sedang dalam kesulitan. Kedermawanannya membuatnya sangat dihormati dan disayangi oleh para sahabat. Rasulullah sangat menghargai kedermawanan Talhah dan memberikan gelar ini sebagai bentuk penghargaan atas sifat dermawannya. Gelar ketiga yang diberikan oleh Rasulullah kepada Talhah adalah Talhah al-Fayyah, yang berarti Talhah yang berlimpah kebaikan. Gelar ini mencerminkan betapa banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh Talhah. Ia tidak hanya dermawan dalam hal materi, tetapi juga dalam hal waktu dan tenaga. Talhah selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Kebaikan hatinya yang berlimpah membuatnya sangat dihormati dan dicintai oleh semua orang. Talhah bin Ubaidillah adalah seorang sahabat yang dikenal dengan keberanian dan keteguhannya dalam membela Islam. Ia mengikuti hampir semua perang yang diikuti oleh Rasulullah, kecuali Perang Badar. Meskipun tidak hadir dalam Perang Badar, Talhah tetap mendapatkan penghargaan sebagai mujahid dan mendapatkan bagian dari harta rampasan perang. Hal ini menunjukkan betapa besar peran dan kontribusinya dalam perjuangan Islam. Salah satu peristiwa yang paling mengesankan dalam hidup Talhah adalah ketika ia berperan dalam Perang Uhud. Perang ini terjadi pada tahun 625 Masehi, ketika kaum Quraisy dari Mekah menyerang kaum Muslimin di Madinah. Dalam pertempuran yang sengit ini, Talhah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ketika pasukan Muslim mulai terdesak dan banyak yang mundur, Talhah tetap teguh berdiri di samping Rasulullah. Pada saat itu, Rasulullah terluka parah dan hampir terjatuh dari kudanya. Talhah dengan sigap melindungi Nabi dengan tubuhnya sendiri, menangkis serangan musuh yang datang bertubi-tubi. Ia bahkan menggunakan tangannya untuk menahan pedang yang diarahkan kepada Nabi, sehingga tangannya terluka parah. Meskipun terluka,
Talhah tidak mundur dan terus melindungi Nabi hingga akhir pertempuran. Keberanian dan pengorbanan Talhah dalam Perang Uhud membuatnya mendapatkan julukan seorang syahid yang hidup dari Rasulullah. Julukan ini diberikan karena Talhah telah menunjukkan keberanian yang setara dengan seorang syahid meskipun ia masih hidup. Rasulullah sangat menghargai pengorbanan Talhah dan selalu menyebutnya dengan penuh kasih sayang. Talhah juga berperan penting dalam Perang Khandaq yang terjadi pada tahun 627 Masehi. Dalam perang ini, kaum Quraisy dan sekutu-sekutunya mengepung Madinah dengan tujuan menghancurkan kaum muslimin. Untuk menghadapi serangan ini, kaum muslimin menggali parit di sekitar kota sebagai pertahanan. Talhah adalah salah satu sahabat yang bekerja keras menggali parit dan menjaga pertahanan kota. Ketika pasukan musuh mencoba menyeberangi parit, Talhah bersama para sahabat lainnya dengan gagah berani menghadang mereka. Ia bertempur dengan penuh semangat dan keberanian, memastikan bahwa musuh tidak berhasil menembus pertahanan kaum muslimin. Keberanian dan keteguhan hati Talhah dalam Perang Khandaq membuatnya semakin dihormati dan dicintai oleh para sahabat. Dalam Perang Hunain, yang terjadi pada tahun 630 Masehi, Talhah kembali menunjukkan keberaniannya. Perang ini terjadi setelah penaklukan Mekah, ketika suku-suku Arab yang masih menentang Islam mencoba menyerang kaum muslimin. Dalam pertempuran yang sengit ini, Talhah berada di barisan terdepan, melawan musuh dengan penuh semangat. Ketika pasukan Muslim sempat terdesak oleh serangan mendadak musuh, Talhah tetap teguh dan tidak mundur. Ia terus bertempur dengan gagah berani, memberikan semangat kepada para sahabat lainnya untuk tetap bertahan. Keberanian dan keteguhan hati Talhah dalam Perang Hunain membuatnya semakin dihormati dan dicintai oleh para sahabat. Namun, takdir menentukan bahwa akhir hidupnya akan terjadi dalam sebuah peristiwa tragis yang dikenal sebagai Perang Jamal. Perang ini terjadi pada tahun 656 Masehi, setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, dan menjadi salah satu peristiwa paling menyedihkan dalam sejarah Islam. Perang Jamal terjadi di dekat kota Basra, Irak, antara pasukan yang dipimpin oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah, istri Nabi Muhammad, bersama Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Perang ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan Khalifah Ali dan tuntutan untuk menuntut keadilan atas pembunuhan Khalifah Utsman. Talhah bin Ubaidillah, yang dikenal sebagai seorang sahabat yang setia dan berani, merasa bahwa ia harus ikut serta dalam perang ini untuk menegakkan keadilan. Meskipun hatinya penuh dengan kesedihan dan keraguan, ia tetap berangkat ke medan perang dengan tekad yang kuat. Talhah berharap bahwa dengan ikut serta dalam perang ini, ia dapat membantu menyelesaikan konflik dan membawa perdamaian bagi umat Islam. Pada hari pertempuran, Talhah berdiri di barisan depan pasukan, siap untuk melindungi dan membela keyakinannya. Pertempuran berlangsung dengan sengit, dan banyak nyawa yang melayang di kedua belah pihak. Talhah bertempur dengan penuh semangat dan keberanian, menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Namun, dalam kekacauan pertempuran, Talhah terkena panah yang dilepaskan oleh salah satu pasukan musuh. Panah itu menembus tubuhnya dan menyebabkan luka yang sangat parah. Meskipun terluka, Talhah tetap berusaha untuk bertahan dan melanjutkan pertempuran. Namun, luka yang dideritanya terlalu parah, dan akhirnya ia jatuh ke tanah. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Talhah mengucapkan syahadat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memohon ampunan atas segala dosa-dosanya dan berharap agar Allah menerima pengorbanannya. Talhah wafat dengan tenang di medan perang, meninggalkan dunia ini sebagai seorang syahid yang mulia. Kematian Talhah bin Ubaidillah dalam Perang Jamal menjadi salah satu peristiwa paling menyedihkan dalam sejarah Islam. Keberanian, keteguhan hati, dan pengorbanannya membuatnya dihormati dan dicintai oleh para sahabat dan seluruh umat Muslim. Talhah adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah, dan kematiannya sebagai syahid adalah bukti nyata dari keistimewaannya. Kisah wafatnya Talhah bin Ubaidillah dalam Perang Jamal ini menggambarkan betapa besar cinta dan pengorbanannya untuk Islam dan umat manusia. Keberanian, keteguhan hati, dan pengorbanannya membuatnya menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad yang selalu setia dalam perjuangan menyebarkan ajaran Islam. Talhah adalah pahlawan sejati yang namanya akan selalu dikenang dalam sejarah Islam.